Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Yohanes Citarana. Di sini saya akan memberikan materi pengertian himpunan serta kedudukan himpunan. Himpunan merupakan kumpulan objek yang mempunyai syarat yang jelas, yang mana objek-objek sendiri disebut dengan anggota atau elemen dari himpunan. Jika A merupakan anggota dari himpunan H, maka ditulis A elemen dari H, sementara ingkarannya A bukan elemen dari H. Terdapat 4 metode dalam penulisan notasi himpunan. Yang pertama, metode roster atau daftar, yaitu dengan cara menuliskan anggota himpunan dengan kurung kurawal. Contohnya, P sama dengan kurung kurawal 1,2,3. Yang kedua, dengan metode rule atau rumus, yaitu dengan menyatakan sifat-sifat dari himpunan. Misalnya, key sama dengan himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Yang ketiga, metode notasi pembentuk himpunan. Contohnya, R sama dengan X dinaikkan hingga X adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Yang keempat, dengan metode diagram Venn, di mana S merupakan himpunan semesta pembicaraan, sedangkan B merupakan simbol dari himpunan, dan A dan B merupakan bagian dari himpunan B. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan tidak memiliki anggota, sehingga disimpulkan sebagai tanda kurung kurawal tidak memiliki himpunan atau nol dicoret. Contohnya adalah P adalah himpunan orang-orang berkepala 3, di mana tidak ada orang yang berkepala 3, sehingga Q merupakan himpunan kosong. Himpunan semesta adalah semua objek yang sedang dibicarakan. Misalnya terdapat himpunan K, yaitu I, O, E, dan O. Maka semestanya adalah S sama dengan huruf vokal dalam abjad Latin atau S sama dengan abjad Latin. Yang kelima, himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Artinya, himpunan tidak memiliki syarat khusus. Contohnya, himpunan tak berhingga. Q merupakan himpunan bilangan asli, sehingga himpunannya berawal dari 1, 2, 3, sampai seterusnya tak berhingga, sebab tidak ada syarat khusus. Kemudian, kita akan lanjut ke kedudukan himpunan. Yang pertama, tentang kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama apabila memiliki anggota elemen yang sama persis, sehingga dalam diagram Venn, A dan B berimpit. Yang kedua, himpunan bagian. Dikatakan himpunan bagian jika dan jika setiap anggota dari H menjadi anggota dari K, sehingga dalam diagram Venn, himpunan A berada dalam bagian himpunan K. Kemudian, himpunan berpotongan atau beririsan merupakan himpunan di mana salah satu atau beberapa anggota P yang sekaligus juga menjadi anggota Q. Dalam diagram Venn dituliskan bahwa adanya irisan antara himpunan P dan Q, karena ada anggota P yang sekaligus menjadi anggota Q, yaitu 1 dan juga 3. Yang keempat, himpunan saling lepas. Jika dan hanya jika himpunan P dan Q memiliki elemen yang berbeda, sehingga tidak ada hubungan antara P dan Q. Disebut dengan P dan Q merupakan himpunan saling lepas. Dapat ditulis dengan P garis miring 2 Q, yang dibaca himpunan P saling lepas dengan himpunan Q. Sekian materi ini saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi mengenai kedudukan antara himpunan bagian yang kelima, yaitu himpunan ekivalen. Dua himpunan H dan K dikatakan ekivalen, ditulis seperti pada slide, jika dan hanya jika banyaknya kedua anggota himpunan tersebut sama, sekalipun anggotanya tidak sama. Contohnya yaitu P yang anggotanya 3, 4, 5, dan Q yang anggotanya A, B, C. Jadi P ekivalen dengan Q karena banyaknya anggota himpunan P sama dengan banyaknya anggota himpunan Q. Materi selanjutnya yaitu operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan. Irisan atau interseksi dari kedua himpunan H dan K didefinisikan sebagai himpunan yang anggotanya terdiri atas semua anggota yang sekaligus berada dalam H maupun dalam K. Notasinya yaitu H irisan K sama dengan X, di mana X adalah elemen H dan X elemen K. Yang kedua yaitu gabungan. Gabungan dari himpunan H dan K merupakan himpunan yang anggotanya terdiri atas semua elemen yang sekurang-kurangnya menjadi anggota dari salah satu himpunan H atau K. Notasi H gabungan K yaitu X, di mana X adalah anggota H atau X anggota K. Operasi yang ketiga yaitu selisih. Selisih atau beda dari himpunan H dan K merupakan himpunan yang anggotanya terdiri atas semua elemen yang ada dari H yang tidak berada dalam K. Notasi H selisih K sama dengan X, di mana X adalah elemen H dan X bukan elemen K. Atau K selisih H sama dengan X, di mana X adalah elemen K dan X bukan elemen H. Yang keempat yaitu komplement. Komplement himpunan H merupakan himpunan yang anggotanya terdiri atas semua elemen dari semesta atau S yang tidak berada dalam H. Notasi H komplement yaitu X, di mana X adalah elemen semesta dan X bukan elemen H.
Operasi himpunan yang terakhir yaitu selisih simetris. Selisih atau beda simetris dari dua himpunan H dan K merupakan himpunan yang terdiri atas semua anggota H atau K, tetapi bukan anggota persekutuan dari himpunan H dan K. Selisih atau beda simetris juga bisa diartikan sebagai himpunan yang terdiri atas semua anggota H gabungan K, yang tidak dalam irisan H dan K. Contohnya yaitu H selisih simetris K yaitu H gabungan K dikurangi H irisan K. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya membawakan materi aplikasi himpunan dan diagram Venn. Pengetahuan tentang himpunan dan diagram Venn sangat berguna khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan objek-objek dari himpunan-himpunan yang bersekutu. Perhatikan gambar berikut. Diagram Venn di atas menunjukkan bahwa banyaknya irisan dari himpunan A dan B adalah banyaknya dari himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurang banyaknya irisan dari himpunan A dan B. Apabila permasalahan pengelompokan dan perhitungan objek-objek melibatkan lebih dari dua himpunan, peran diagram Venn sangat tampak. Misal saja ada 3 himpunan yang semuanya bersekutu. Perhatikanlah diagram Venn berikut ini. Dari diagram Venn di samping, perhatikan bahwa daerah gabungan ABC mencakup daerah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oleh karena itu, banyak objek atau elemen yang ada di daerah gabungan ABC sama dengan banyaknya dari gabungan himpunan ABC. Melalui operasi aljabar berikut, maka didapatkan banyaknya gabungan dari himpunan ABC sama dengan banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B ditambah banyaknya himpunan C dikurang banyaknya irisan dari himpunan AB dikurang banyaknya dari irisan himpunan BC dikurang banyaknya irisan himpunan dari A dan C ditambah banyaknya irisan dari himpunan A, B, dan C. Selanjutnya ada aljabar himpunan. Berikut merupakan rumus-rumus himpunan tidak disertai bukti berlaku untuk setiap X, Y, dan Z. Bisa dilihat pada slide. Rumus 1 itu terdapat sifat refleksif, terdapat sifat antisimetris, dan terdapat sifat transitif. Dan pada rumus 2, seperti pada slide, terdapat sifat idempotent, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Selanjutnya, terdapat 8 rumus lainnya, di mana rumus kelima dikenal dengan rumus De Morgan, rumus ke-6 dikenal dengan rumus komplement, rumus ke-7 dikenal dengan rumus identitas, dan rumus ke-8 dikenal dengan rumus hukum absorpsi. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang pergandaan himpunan. Yang pertama ada pasangan terurut. Pada pasangan terurut, maka urutan diperhatikan dan anggotanya boleh diulang. Contohnya 1, 2, 2, 2, 3, 4. Sedangkan dalam himpunan bersahaja, urutan tidak diperhatikan. Contohnya 1, 2, 3, 4. Untuk membedakannya dengan himpunan bersahaja, maka notasi dengan kurung perawal diganti dengan kurung lengkung. Kesamaan dua n-tuple terurut didefinisikan di bawah ini. Dengan definisi A1, A2, A3, dan A ke N sama dengan B1, B2, B3, hingga B ke N. Hanya jika AI sama dengan BI. Untuk setiap I, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pengertian pasangan berurut dapat dikembalikan kepada himpunan bersahaja dengan definisi dalam kurung AB sama dengan DF, kurung kurawal A, AB. Definisi ini efektif untuk mengembalikan pengertian pasangan terurut kepada himpunan bersahaja. Terlihat dari fakta bahwa kesamaan dalam ruas kanan dari dua ruas himpunan bersahaja identik dengan kesamaan pasangan menurut definisi di atas. Baik, selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang kedua tentang pergandaan Cartesius. Adapun definisinya, dengan hasil ganda Cartesius atau Cartesian product dengan H cross K dari dua himpunan H dan himpunan K dimaksud dengan himpunan semua pasangan-pasangan terurut H, K dengan H, elemen himpunan H dan K merupakan elemen himpunan K. Contohnya, misalkan himpunan H memiliki anggota yang terdiri dari A, B dan himpunan K yang memiliki anggota C, D, maka himpunan H cross himpunan K memiliki anggota yang terdiri dari A, C, A, D, B, C, B, D, dan B, D. Sedangkan
Himpunan K cross himpunan H memiliki anggota himpunan yang terdiri dari C, A, C, B, D, A, dan D, B. Dapat disimpulkan bahwa himpunan H cross himpunan K tidak sama dengan himpunan K cross himpunan H. Baik, materi selanjutnya kita akan bahas mengenai kumpulan himpunan. Yang pertama itu ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa merupakan himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Dengan himpunan kuasa atau power of set dari himpunan H memiliki notasi 2 pangkat H. Dimaksudkan untuk himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari himpunan H. Perhatikan bahwa himpunan kosong maupun himpunan H sendiri merupakan himpunan bagian dari himpunan H. Adapun teoremanya, apabila himpunan H terdiri atas N anggota dengan N suatu bilangan asli, maka banyaknya anggota dari himpunan kuasa 2 pangkat H adalah 2 pangkat N. Adapun contohnya itu sebuah himpunan H yang memiliki anggota yang terdiri dari A, B, C. Jadi, himpunan tersebut memiliki 3 anggota, sehingga banyaknya anggota dari himpunan kuasa tersebut yaitu 2 pangkat N atau 2 pangkat 3, sama dengan 8. Jadi, himpunan kuasa dari himpunan H memiliki anggota yang terdiri dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan B, C, dan himpunan A, B, C. Baik, yang kedua kita akan membahas mengenai keluarga himpunan. Dengan suatu keluarga himpunan atau family of set dimaksudkan himpunan yang anggota-anggotanya adalah himpunan-himpunan. Misalkan himpunan I memiliki anggota yang terdiri dari 1, 2, dan 3, maka dengan himpunan I dengan I elemen himpunan I dimaksudkan anggotanya H1, H2, dan H3, di mana setiap HI adalah himpunan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan berhingga, denumerable, dan tak terhitung. Yang pertama, itu mengenai himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga, maka ingkarannya adalah himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga, maka ingkarannya adalah himpunan berhingga. Kedua definisi tersebut ekuivalen. Definisi pertama, suatu himpunan S disebut berhingga jika dan hanya jika S ekuipoten dengan suatu himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan asli. Adapun fungsi pemetaan S ke bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya, dalam hal ini, F adalah fungsi bijektif, N adalah kardinalitas dari himpunan S yang dinyatakan dengan NS sama dengan N. Sifat-sifat himpunan berhingga itu, subset sejati dari himpunan berhingga S adalah berhingga dan memiliki anggota yang kurang dari anggota himpunan S. Bila S dan T adalah himpunan berhingga, maka akan berlaku yang pertama, kardinalitas S gabungan T kurang dari sama dengan kardinalitas S ditambah kardinalitas T. Yang kedua, kardinalitas S cross T akan sama dengan kardinalitas S dikali kardinalitas T. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan berhingga juga berhingga. Definisi yang kedua itu suatu himpunan S disebut tidak berhingga jika dan hanya jika S ekuipoten dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Fungsi pemetaan S ke W yang mana W proper subset S. Apabila tidak demikian, maka S disebut himpunan berhingga. Yang kedua ada himpunan denumerable dan tak denumerable. Himpunan denumerable atau denumerable set merupakan suatu himpunan yang ekuipoten dengan himpunan bilangan-bilangan asli. Himpunan non-denumerable merupakan suatu himpunan yang tidak memenuhi syarat ekuipoten dengan himpunan bilangan asli. Enumerasi merupakan suatu fungsi tertentu yang memperlihatkan denumerabilitas. Adapun teorema yang pertama itu, apabila dari suatu himpunan yang denumerable ditambahkan anggota yang berhingga banyaknya, maka hasilnya akan tetap denumerable. Apabila dirinya dikeluarkan anggota-anggota yang berhingga banyaknya, maka sisanya akan tetap denumerable. Teorema yang kedua, gabungan dari dua himpunan A dan B, yang keduanya denumerable adalah himpunan denumerable. Teorema yang ketiga, gabungan dari suatu keluarga himpunan dengan anggota yang denumerable banyaknya, sedangkan setiap anggota keluarga himpunan tersebut denumerable adalah himpunan denumerable. Teorema yang keempat, himpunan semua pasangan terurut dari bilangan-bilangan asli adalah denumerable. Yang ketiga itu himpunan terhitung dan tak terhitung. Himpunan terhitung apabila himpunan tersebut merupakan himpunan berhingga atau denumerable. Himpunan tak terhitung adalah himpunan tersebut tidak berhingga dan tidak denumerable. Adapun contoh himpunan berhingga, yaitu himpunan E yang memiliki anggota yang terdiri dari A, B, C, D, dan E adalah himpunan yang terhitung. Yang kedua, himpunan berhingga F yang memiliki anggota 1, 2, 3, hingga 1000 merupakan himpunan terhitung. Jadi, himpunan berhingga pasti merupakan himpunan terhitung.
Himpunan bilangan real merupakan himpunan tidak terhitung karena denumerable atau tidak dapat korespondensi satu-satu dengan himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan real tidak terhitung karena untuk setiap dua bilangan berbeda terdapat bilangan yang lain. Oleh karena itu, himpunan bilangan real disebut padat.